Benarkah kerajaan di Nusantara pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Turki Ottoman atau yang biasa kita kenal dengan Kesultanan Utsmaniyah? Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Siapa yang tidak tahu tentang sejarah Kekaisaran Ottoman? Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia yang menguasai sebagian besar Eropa Tengah, Asia Barat, sebagian timur Eropa, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, Kekaisaran Ottoman terdiri dari 32 provinsi dan mempunyai banyak negara pengikut, yang kemudian beberapa di antaranya diserap ke dalam kekaisaran. Sementara yang lainnya diberikan berbagai jenis otonomi selama berabad-abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kota dan sebagai pusat kontrol tanah di sekitar cekungan Mediterania, Kekaisaran Ottoman menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama 6 abad. Setelah melalui sejarah yang panjang tentang penaklukan dan perang oleh kekaisaran ini, kejayaan Turki Ottoman harus berakhir pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tanggal 1 November tahun 1922, yang berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Lalu, apakah benar Kekaisaran Ottoman pada masa lalu mempunyai sejarah hubungan dengan kerajaan di Nusantara? Sejarah mencatat ekspedisi Ottoman ke Aceh dimulai sekitar tahun 1565 ketika Kesultanan Utsmaniyah berusaha mendukung Kesultanan Aceh dalam pertempurannya melawan Portugis di Malaka. Ekspedisi dilancarkan setelah dikirimnya duta oleh Sultan Alauddin Al-Qahar kepada Sulaiman Agung pada tahun 1564 atau kemungkinan di awal tahun 1562 yang meminta dukungan dari Turki terhadap Portugis. Persekutuan antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani secara tidak resmi sudah terjalin sejak tahun 1530-an. Hubungan ini terjalin karena adanya rasa solidaritas atas dasar persamaan agama yang dianut oleh kedua kesultanan tersebut. Kemudian Sultan Alauddin Al-Qahar berkeinginan mengembangkan hubungan tersebut untuk mencoba mengusir Portugis dari Malaka dan memperluas kekuasaannya di Sumatera. Menurut laporan Mendes Pinto, seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang berada di daerah tersebut sekitar tahun 1530-an, Sultan Aceh merekrut 300 tentara Turki, beberapa dari Abisinian, tak terhitung dari orang-orang Gujarat, dan sekitar 200 tentara bayaran dari Malabar dalam upayanya menaklukkan wilayah Tanah Batak pada tahun 1539. Setelah sekitar tahun 1562, Aceh juga mendapat bala bantuan tentara dari Turki yang memungkinkannya menaklukkan kerajaan Aru dan Johor pada tahun 1564. Pengiriman duta ke Istanbul pada tahun 1564 dilakukan oleh Sultan Husain Ali Riayat Shah. Dalam suratnya kepada Porte Utsmaniyah, Sultan Aceh menyebut penguasaan Utsmaniyah sebagai khalifah atau penguasa Islam. Pada tahun 1566 setelah meninggalnya Raja Sulaiman yang Agung, penerusnya Sultan Selim II memerintahkan pengiriman pasukan ke Aceh yang meliputi sejumlah prajurit, pembuat senjata, dan para insinyur bersama dengan pasokan senjata dan amunisi yang melimpah. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Kordoglu Hizi Reis. Kerajaan Aceh membayar kapal tersebut dengan mutiara, berlian, dan rubi. Kemudian pada tahun 1568, Aceh melakukan penyerangan ke Malaka. Bangsa Utsmaniyah mengajari Aceh bagaimana membuat meriam, yang pada akhirnya banyak diproduksi. Dari awal abad ke-17, Aceh dapat berbangga akan meriam perunggu ukuran sedang dan sekitar 800 senjata lain seperti senapan putar bergagang dan senapan sundut atau senapan sulut. Ekspedisi tersebut akhirnya membuat hubungan kerjasama antara Aceh dengan Turki Utsmani semakin berkembang dalam bidang militer, perdagangan, budaya, dan agama. Dan juga kapal-kapal Aceh diizinkan untuk mengibarkan bendera Utsmaniyah.
Hubungan antara Kesultanan dan Turki Utsmani menjadi ancaman besar bagi bangsa Portugis dan mencegah mereka mendirikan kedudukan dagang monopolistik di Samudra Hindia. Aceh merupakan saingan dagang utama Portugis. Kemungkinan mengendalikan perdagangan rempah-rempah lebih banyak daripada Portugis. Dan Portugis mencoba menghancurkan sumbu perdagangan Aceh, Turki, Venesia untuk keuntungan sendiri. Portugis berencana menyerang Laut Merah dan Aceh, tetapi gagal karena kurangnya sumber daya manusia di Lautan Hindia. Seperti itulah sejarah hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Namun ternyata bukan hanya Kesultanan Aceh saja yang menjalin hubungan dengan Turki Utsmani. Di antaranya adalah Kerajaan Banten dan Mataram di Pulau Jawa, yang juga tercatat pada sekitar tahun 1600-an sempat meminta legitimasi kekuasaan atas rajanya kepada penguasa Turki. Selain itu, Turki Utsmani juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Demak dan Keraton Mataram Yogyakarta. Hubungan erat antara Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Yogyakarta sempat disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam pembukaan acara Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari tahun 2015 lalu. Dikutip dari pidato Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah atau Sultan Demak pertama sebagai Khalifah Tuwoh ing Tanah Jawa, perwakilan Kekhalifahan Turki untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera berlafaz La ilaha illallah yang berwarna ungu kehitaman yang terbuat dari kain kiswah Ka'bah, dan bendera yang berlafaz Muhammad Rasulullah yang berwarna hijau. Duplikatnya sekarang berada di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat Wakil Kekhalifahan Turki. Replika dari bendera tersebut kini tersimpan di ruang pusaka Keraton Yogyakarta yang diberi nama Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Pare Anom. Itulah tadi sedikit sejarah hubungan antara Kesultanan Turki Ottoman dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.